mahasiswi semester 4 jurusan Teknik Informatika dari kelas D angkatan 2020. Di video kali ini, saya akan menjelaskan dan mempraktekkan beberapa materi dalam mata kuliah Sistem Basis Data, diantaranya adalah integrasi penggunaan variabel dan tipe data, penerapan SQL pada PL/SQL, conditional control, if dan case, serta basic loop. Oke, let's get started. Baiklah, di sini saya akan melakukan praktek untuk contoh dari integrasi penggunaan variabel dan tipe data. Nah, dalam PL/SQL ini, variabel itu berfungsi untuk menampung data yang akan kita gunakan untuk proses eksekusi. Nah, sedangkan tipe data ini adalah tipe dari data yang ada di variabel itu. Nah, tipe data pada PL/SQL itu ada bermacam-macam seperti varchar, lalu number, dan integer, dan lain sebagainya. Nah, pada contoh kali ini saya akan melakukan untuk penerapan atau integrasi dari penggunaan variabel dan tipe data. Nah, langsung saja kita contohkan. Nah, format untuk penulisan dari PL/SQL ini biasanya dimulai dari begin dan diakhiri dengan end. Nah, karena kita akan menggunakan variabel, kita harus menggunakan declare untuk contoh praktek kali ini. Nah, di dalam declare ini nanti akan diisikan nama variabel dan tipe datanya. Declare ini berfungsi untuk mendeklarasikan variabel yang akan kita gunakan. Nah, di sini kita akan membuat nama variabelnya yaitu p underscore first name. Lalu kita masukkan tipe data dari first name ini. Nah, first name ini kan nama awalan, berarti dia isinya itu adalah huruf. Maka dari itu tipe data yang biasa digunakan adalah varchar 2. Nah, kita isikan berapa limit yang akan ditampung oleh si tipe data ini pada variabel v underscore first name ini. Nah, di sini misalkan 10, lalu kita bisa langsung memberikan nilai kepada variabel first name. Nah, misalnya kita masukkan nama first name-nya, nama depannya itu Wiwit, kita akhiri dengan titik koma. Nah, karena dia bentuknya varchar, maka kita mengasigmenkan dengan memberikan petik di luar dari nilainya. Nah, kemudian kita buat variabel first, maksud saya last name, tipe datanya sama, kita buat sama saja karena isinya tidak jauh berbeda. Nah, langsung kita segmenkan nilainya. Untuk nilai dari nama belakangnya adalah Atika. Nah, kemudian pada section bagian begin ini, kita tinggal mengeluarkan nilai yang ada di variabel ini dengan menggunakan perintah dbms output dot put underscore line. Nah, lalu kita panggil dengan menggunakan string di awal, nama saya. Nah, kemudian kita panggil first name-nya
Kemudian kita beri string lagi untuk menambahkan spasi di antara first name dan last name. Nah, seperti ini. Nah, kemudian coba kita jalankan, kita buka terminal baru. Kita jalankan SQL Plus untuk username-nya sysdba. Kita masukkan password-nya. Nah, lalu kita konekkan ke HR, karena nanti di praktek selanjutnya kita akan menggunakan tabel dari HR ini. Nah, kemudian kita aktifkan set server output on, kemudian kita panggil add contoh1.sql. Nah, akan muncul outputnya nama saya Wiwit Atika. Nah, untuk penerapan selanjutnya kita gunakan tipe data number ya. Mungkin bisa kita contohkan, kita bisa komen dulu di sini supaya scriptnya tidak berfungsi ya. Kita buat di sini variabel kita akan menghitung luas lingkaran. Nah, di sini kita buat variabel p, itu tipe datanya number. Saya menilainya, limit nilainya kita buat 10, lalu kita asigmenkan nilainya. Biasa nilai p itu 3,14 atau 22/7. Nah, kita pakai 3,14. Nah, kemudian kita buat untuk menentukan luas lingkaran, kita butuh VR kuadrat. Berarti kita butuh jari-jari. Kita buat tipe datanya. Dan kita asigmenkan nilainya, misalnya 4. Nah, kemudian pada selanjutnya kita akan membuat variabel untuk menampung hasil dari luas lingkaran ini. Kita buat v_luas, tipe datanya sama. Nah, tapi tidak kita asigmenkan nilainya, karena nilainya ini akan diambil dari hasil kalkulasi. Nah, lalu di sini kita di bagian section begin, kita buat kalkulasi untuk menentukan luasnya. Di v_luas sama dengan v dari p dikali r dikali r. Nah, lalu di bagian dbms outputnya kita ubah luas lingkaran dengan kita panggil nilai jari-jarinya, luas lingkaran dengan jari-jari berarti VR, dengan jari-jari dipanggil nilai jari-jarinya, lalu kemudian lalu kita panggil nilai dari luasnya. Nah, seperti ini. Oke, mungkin bisa kita jalankan. Nah, sudah muncul outputnya, yaitu luas lingkaran dengan, maksud di sini kurang ya, dengan jari-jari. Kita coba run ulang. Nah, hasilnya adalah luas lingkaran dengan jari-jari 4 adalah 48. Nah, ini adalah contoh integrasi penerapan dari tipe data dan variabel.
kita akan lanjut ke materi yang selanjutnya. Nah, kemudian kita lanjut untuk penerapan SQL pada PLSQL. Nah, kali ini kita akan menggunakan data yang ada pada tabel HR. Nah, pertama kita akan membuat variabel untuk menampung data yang nantinya akan kita ambil dari tabel HR. Nah, kita buat yang pertama itu first name. Nah, tipe datanya akan kita samakan dengan tipe data yang ada di tabel employees yang ada di HR. Dengan cara kita memanggil nama tabelnya employees, lalu titik first name, percent type. Nah, ini artinya kita membuat variabel dengan tipe data yang sama dengan kolom first name yang ada pada tabel employees. Nah, begitu seterusnya kita lakukan, kita copy aja biar cepat. Nah, ini kita ganti. Jadi last name, lalu ini ubah jadi salary. Nah, kita akan menampilkan first name, last name, dan salary. Kemudian pada begin kita gunakan fungsi SQL yaitu select first name, last name, salary ya, bukan P salary, lalu from into terlebih dahulu into V first name, select first name into V first name, kemudian yang last name into V yang last name juga, nah yang salary into V salary. Nah, jadi kita mengambil data dari kolom first name yang ada di tabel employees, kita select into menuju ke variabel yang sudah kita buat tadi. Kemudian from employees, dari tabel employees, di mana employee ID kita ngambil berdasarkan ID-nya yaitu 100. Nah, lalu kita tampilkan di BMS output dot put line. Nah, kita tampilkan nama dan gaji dari nama dan gaji karyawan dengan ID 100 adalah tampilkan di sini di first name, kemudian last name, kemudian kita update dengan string gaji sama dengan kita ambil yang P salary. Maaf, yang ini maksudnya P first name, P last name. Nah, kita mengambil data yang sudah kita tampung di dalam variabel. Kemudian kita bisa jalankan
add contoh 2.sql. Nah, nama dan gaji karyawan dengan ID 100 adalah Stephen King dengan gajinya yaitu 24.000. Nah, kemudian misalnya kita mau modifikasi lagi, kita mau menghitung berapa bonus dia setiap bulan. Nah, misalnya dengan gaji 2.400, kira-kira berapa bonus dia per bulan dengan bobot 10%. Nah, kita bisa buat variabel untuk menampung bonus. Kita samakan tipe datanya dengan salary. Ini harusnya tadi last name ya. Nah, ini harusnya tadi salary. Mungkin kita bisa jalankan ulang. Nah, hasilnya sama ya. Mungkin tidak terlalu berpengaruh karena bisa menggunakan tipe data yang sama dengan first name. Tapi kita ubah supaya lebih akurat. Nah, kita buat variabel bonus dengan tipe data yang sama dengan salary. Nah, kemudian kita kalkulasikan di sini fee bonus sama dengan 10/100 dikali dengan fee salary. Kemudian kita ganti itu bonus per bulan dari si nama dan last name-nya adalah kita panggil bonusnya, fee bonus. Ini kita jalankan lagi. Nah, bonus per bulan Stephen King adalah 2.400, yang tadi gajinya 24.000. Kita bisa lanjut ke materi yang selanjutnya. Baik, kita lanjut untuk materi mengenai conditional control, if dan case. Nah, di yang pertama ini kita akan lakukan praktek untuk if dulu ya. Nah, sini kita akan mendeklarasikan variabel, misalnya namanya adalah berat badan. Nah, di sini kita akan menggunakan fungsi if untuk menyeleksi apakah berat badan seseorang itu kurus, ideal, atau gemuk. Kita buat di sini tipe datanya number, limitnya 10, segmenkan nilai berat badannya 52. Nah, kemudian pada statement if, kita buat if V berat badan di bawah 35, ini perkiraan saja ya, hanya untuk memastikan apakah fungsi if ini berjalan. Dan kemudian kita keluarkan dbms output.putLine. Jika kurang dari 35 maka dia kurus. Lalu else if itu untuk kondisi yang lain. Jika V berat badan between antara
kita buat lebih kecil sama dengan ya, antara 36 sampai dengan 65, maka dia akan dari sini aja memunculkan ideal. Mungkin 55 ya batasnya. Nah, kemudian kita buat di sini else. Selain kondisi dari di atas, selebihnya adalah gemuk. Kita coba untuk jalankan. Nah, berarti berat badan 52 itu ideal. Kita ubah misalnya nilainya itu 35 kurus. Nah, jika 36 harusnya dia ideal. Nah, fungsinya sudah berjalan. Nah, sekarang kita akan ubah untuk kasus yang sama tapi dengan menggunakan case. Itu kita buat di sini case lalu when si berat badan kita buat di sini dia harus diet atau tidak. Nah, jika berat badannya itu lebih besar dari 80, maka dia harus diet. Kita copy dari sini. Buat Anda harus diet. Selain dari itu, else, maka Anda tidak perlu diet. Lalu kita buat di sini akhiran dari case and case. Kita jalankan. Nah, berarti untuk berat badan 36 tidak harus diet. Jika berat badannya 81, maka keluarannya adalah Anda harus diet. Oke, kita bisa lanjut ke materi yang selanjutnya. Ini kita lanjut untuk materi mengenai basic loop. Nah, di sini kita deklarasikan variabelnya. Kita akan variabel dengan nama v_deal dengan tipe data number. Limit tipe datanya itu kita buat aja 10 dan kita asigmenkan nilainya 1. Nah, kemudian pada statement loop ini kita akan membuat outputnya terlebih dahulu, dbms underscore output dot put line. Kita munculkan berarti variabelnya. Nah, kemudian setiap variabelnya itu nampil akan ditambahkan nilainya dengan 1. Berarti dia increment ya. Setiap dia mengulang akan ditambah dengan angka 1. Nah, kemudian dia akan berhenti exit ketika si variabel bill-nya ini lebih besar dari 10. Buat aja lebih besar dari 10. Lalu kita coba jalankan. Nah, dia akan muncul angka 1 sampai dengan 10. Karena kita mulai assignment-nya dari nilai 1. Nah, kalau dia dari 0, berarti akan muncul bilangannya dari 0 sampai dengan 10.
Nah, dia akan berhenti jika bilangan itu lebih besar dari 10. Nah, kalau ini kita buat sama dengan 10, maka hasilnya akan sampai 9 saja. Nah, sekarang kita ganti jadi satu lagi. Kita ganti jadi lebih besar. Nah, sekarang kita mau buat deret bilangan genap. Nah, kita akan melakukan conditional control di dalam di antara outputnya ini tadi. Nah, kita buat di sini if variabel bilangan ini dimoduluskan dengan 2, hasilnya sama dengan 0, maka akan mengeluarkan output yang ini tadi. Nah, itu kita end if-nya di sini. Nah, jika bilangannya ini di hasil modulus, sisa baginya itu 2 sama dengan 0, maka dia termasuk bilangan genap. Nah, berarti dia akan memunculkan barisan bilangan genap mulai dari 1 sampai dengan 10. Nanti kita jalankan. Nah, bilangan genap dari 1 sampai 10 itu ada 2, 4, 6, 8, dan 10. Nah, jika ganjil, kita buat di sini if variabel bilangan mood 2 lebih besar 0, maka dia akan memunculkan bilangan ganjil. Karena hasil sisa baginya itu lebih dari 0. Nah, kita buat sini 20, deretnya akan lebih banyak. Di sini sama dengan, jadinya adalah bilangan yang genap. Oke, baik. Ini saja penjelasan dari saya mengenai basic loop dan beberapa materi yang lainnya. Materi sebelumnya seperti penerapan SQL pada PL/SQL, integrasi tipe data dan variabel, dan juga conditional control. Sekian dari saya. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.